Maafin, udah gak kuat diri ini kalau lama-lama. Duduk aja ya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nashkuruhu syukran katsira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramin, para kiai, para ustadz, para nang pulang apa pindah dia ya? Ya ada. Di bagian ini aja mah udah biasa gitu. Segenap jamaah, wabil khusus kiai muda, Kiai Fahmi. Saya gembira kalau ada yang muda-muda itu punya semangat. Biyadi subban amril ummah. Terletak pada para pemuda lah urusan bangsa yang akan datang ini. Saya kalau hitungan tahun Hijriah 82 tahun sekarang ini. Kalau hitungan bulan Masyahi 80 masih kurang dikit ya. Tapi beda sama perasaan. Perasaan 35. Ya, ya, ya. Kenapa begitu ya? Ya, ya. Kayaknya nggak mau ngalah sama ini kita gini. Perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta. Ya. Jadi kalau masih ada yang seperti itu, semangat pasti luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Pada subuh ini kita berada di Masjid Al-Kausar. Salah seorang pewakafnya adalah yang kita kenal almarhum Bapak Haji Koncar, putra dari Bapak Haji Yasin. Apakah itu nama panggilan dulu Koncar, nama aslinya Al-Kausar? Barangkali itu. Dan berdekatan gak jauh Masjid Ad-Da'wah, Ustaz Haji Jaja, putra dari Bapak Haji Ilyas, adiknya Haji Yasin. Kesana dikit Masjid Nurul Quran, ini beliau Bapak Haji Oji adalah pendirinya adiknya Bapak Haji Koncar. Siapa namanya? Ya, Haji Abdul Majid, ya, mertua beliau. Jadi beliau tinggalnya di komplek Taman Mertua Indah. Subhanallah. Ya subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Pada subuh ini saya sampaikan 3, tapi pilih 1 judul. Yang pertama masih mengenang Hari Pahlawan di bulan November. Temanya iman dan jihad. Yang kedua, siapapun manusia normal ingin bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat. Jadi temanya bahagia di dunia, masuk surga. Yang ketiga temanya mensyukuri nikmat Allah. Ini Masjid Al-Kausar. Al-Kausar itu nikmat yang banyak. Jadi mensyukuri nikmat. Kira-kira pilih yang mana nih? Ya, jihad. Iman dan jihad. Setuju? Sekjen setuju ya? Ya, setuju. Kita masih mengenang 10 November. Subhanallah. Bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Ditambah lagi Jepang. Bukan waktu yang singkat.
Yang sekarang usianya paling tua aja kayak Haji Oji, ya kan? Ngalamin zaman Bung Karno, ngalamin zaman Pak Harto, ngalamin berikutnya. Kita membayangkan berbagai hal yang kita lakukan di kampung kita dulu itu. Rasanya udah lama banget gitu. Ini 350 tahun. Akhirnya bangsa Indonesia bangkit semangatnya. Ruhul jihad. Dari mana sumbernya? Mari kita kaji dari surat As-Saff. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini sebenarnya diawali dengan wahai orang-orang yang beriman. Tapi kenapa Allah masih hal adullukum, maukah kamu aku berikan petunjuk jalan yang menyelamatkanmu dari siksa yang pedih? Berarti kalau hanya sekedar pengakuan orang beriman belum pasti kebenaran dalam hidupnya ini. Karena Nabi menyampaikan dalam hadisnya al-imanu uryanun. Iman itu masih terlanjang. Walibasuhut taqwa. Pakaiannya iman adalah takwa. Kadang-kadang kita nonton TV dikejutkan, kaget. Buset, apa yang buset gitu ya. Agaknya anak gua. Ya ngapa sih? Kemarin gua nonton TV, dia sudah haji 2 kali. Dia Islam, dia sholat. Ya kenapa? Ditangkap KPK. Loh, ya ilallah. Ya kan ya? Jadi iman belum tentu menyelamatkan. Baru kemudian kalimat iman yang kedua. Allah mengatakan, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berimanlah kepada Allah yang benar. Bahasa kitanya begitu. Iman lu jangan abal-abal. Ya Allah. Diuji aja, diuji kaya misalnya kan dia. Dulu waktu hidupnya sederhana dia aktif Ahad bersama FSIKG. Dekat rumahnya sholat berjamaah. Di pengajian hadir. Kita ngobrol nyaman. Diuji oleh Allah, diberikan proyek. Udah mulai dah kesibukan ngurus proyek. Proyeknya di sana, di sini, di sana, di sini. Udah lupa sama ngaji. Ada kayak begitu? Ya Allah. Gak kuat ujian. Atau ketika dia mapan aktif, sholat berjamaah, sosialnya bagus, ya Allah, ngobrol enak. Ketika diuji pilot, udah susah hidupnya, udah nggak kenal halal haram lagi, boro-boro yang halal, yang haram aja susah, begitu kata dia. Berarti nggak kuat ujian. Imannya berarti frekuensinya masih rendah. Karena itu doa di bulan Ramadan itu, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah iman kami ini sempurna. Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Ya Allah, kami mohon agar iman kami ini tidak tergoyahkan dengan apapun. Subhanallah, ujian dari zaman Nabi Adam sampai sudah ngelewatin zaman Adam Malik, udah ya udah.
Udah ngeliwatin lagi Adam Yordan, udah juga misalnya. Bahkan sampai nanti terjadi kiamat, ujian manusia cuma 3. Tahta, harta, bagi laki-laki, wanita. Apalagi yang begini nih. Coba aja digodain yang montok. Dari rumah starter mobil udah bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita kan diberikan nikmat dari Allah, bisa ngelihat, bisa dengar, ada hati nurani. Begitu belok nikung tuh mobil, ngelihat yang motor, bujuk buset. Mestinya Masya Allah, Tabarakallah. Begitu kan ya. Ini bujuk buset ya. Jamaah sekalian. Jadi iman menentukan sekali. Amantu billah summastaqim. Kemudian istiqomah. Saya sering menggambarkan kekuatan iman yang sempurna, kalau besi itu bisa membangun 70 lantai, tapi besi masih dikalahkan oleh api. Sama tukang las habis deh. Api itu kalau sudah beraksi bangunan semegah apapun, luluh lantah, habis. Tapi masih dikalahkan oleh air. Air itu kan aslinya sumber kehidupan. Silakan kaji surah Al-Anbiya. Wa ja'alna minal ma'i likulli syai'in hayy. Allah jadikan dari air semua menjadi hidup. Termasuk itu kalau kita nonton wayang yang dari agama Hindu, kemudian supaya identik dengan Islam dirubah sama wali di Indonesia menjadi Pendawa 5. Supaya identik sama rukun Islam yang 5. Wayang yang ketiga itu, kenapa dia jago banget? Bapaknya Gatot Kaca, kukunya gede, namanya Bima. Oh iya, Bima itu dari kata bimain, air. Ya. Makanya kalau udah loyok, minum lo jamu kuku Bima. Air. Sumber kehidupan. Kalau sudah beraksi banjir sejabotabek. Berapa banyak korban harta dan jiwa. Betul kan? Tapi air masih dia serap oleh awan. Kalau enggak laut banjir. Awan mendung luar biasa. Waduh, mana gua mau begini. Datang angin, habis awan. Enggak jadi itu hujan. Ya Allah, ya Allah ya. Ya mas sekalian, air, angin, luar biasa. Tapi kalau angin dirubah menjadi angin puting beliung, pohon gede banget, kita lihat rungkat, habis, rumah berantakan, itu angin puting beliung. Siapa makhluk yang nggak bisa dikalahkan oleh angin? Gunung. Pernah dengar nggak gunung berantakan sama angin? Nggak ada. Makanya gunung dipakai lambang kalau ulang tahun itu makin ngecil ke atas. Subhanallah. Siapa yang mengalahkan gunung? Manusia. Ini seperti kita. Tuh. Saudara kita Bapak Ustadz Haji Ahmad Maulana yang paling sering ke Mekah, sering ke Madinah. Dulunya di sekitar Mesir itu gunung-gunung habis oleh manusia. Ada gunung masih bertengger tinggi, di dalam bawahnya terowongan. Hebatnya manusia. Siapa yang mengalahkan kita sebagai manusia? Dalam diri kita sendiri. Ada nafsu ammarah. Ketika nafsu ammarahnya bergejolak, padahal dia sudah kaya luar biasa. Sampai diketemukan uang hampir 1 triliun di Mahkamah Agung. Ya kan dia ada duit apa itu? Emang gak pernah ngelihat itu ya? Harusnya dia duit apa? Dari berbagai kejahatan manusia yang super terjadi. Kenapa? Dikalahkan oleh nafsu ammarah. Sehebat apapun nafsu amarah tidak akan bisa mengalahkan nafsu mutmainnah yang bersemayam dalam jiwa manusia yang bercampur dengan iman yang sempurna. Makanya ayatnya itu Allah mengingatkan,
Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, nikmat. Banyak orang bayangkan ngeri mati itu, ngeri. Kalau pakai bahasa dunia. Tapi kalau dengan bahasa akhirat tadi itu nikmat sekali. Irji ila rabbiki. Ya Allah, semua problem selesai. Udah enggak ngurusin IKN lagi mau pindah, enggak jadi dah. Allah, disambut oleh malaikat rahmat, diterbangkan ke ilin, ditempatkan di taman surga. Kenapa? Ada nafsu mutmainnah, ada iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Maka lahirlah dengan orang-orang yang beriman itu ruhul jihad. Wajahidu fi sabilillah. Para kiai meninggalkan pondok pesantren, bergabung dengan pasukan Hizbullah di balik bukit. Sebagian menjadi korban. Mak-mak merelakan remajanya, silahkan tong. Bahasa kita beneran entong ya gitu ya. Silahkan tong, lu berangkat. Berjuang, gua doain. Yang tidak mampu fisik, uangnya dikeluarkan. Enggak ada mengharapkan balasan dunia, hanya dua semboyan, iskariman au mutahidan, ingin hidup merdeka setelah hormat atau mati syahid berkalang tanah. Ini para pejuang. Lahirlah di Pulau Jawa, siapa yang tak kenal Pangeran Diponegoro, pakai gamis kayak abah begini, subhanallah. Siapa yang tak kenal Pangeran Antasari di Kalimantan, Sultan Maulana Hasanuddin, bahkan menjadi bandara di Makassar, Tengku Cut Tiro, Cut Nyadin dan berbagainya di Aceh, di Padang, di mana-mana, di Bekasi siapa yang tak kenal dengan Kiai Haji Nur Ali, di Kampung Sawah siapa tak kenal dengan Abah Rahmadin. Dia adalah guru poli, dia poli. Masya Allah, badannya nggak tinggi dibanggakan. Ada teman saya salut, luar biasa ente jadi juara poli, bahkan jadi juru poli. Temannya satu lagi ngomong, poli pantai abah, bukan poligami. Kalau kagak kuat awas ya, kecengklak bisa. Alhamdulillah, inilah sumber adanya pahlawan karena ada perjuangan. Siapa yang tak kenal 10 November itu arek-arek Surabaya, seorang pemuda Bung Tomo, enggak punya senjata, enggak punya pasukan, dengan apa Bung Tomo menggerakkan peperangan melawan musuh? Dengan gema takbir. Allahu Akbar. Radio RRI menggema di mana-mana. Maju 10 korban, maju 20 dan seterusnya bagian air bah. Akhirnya kita menjadi bangsa yang merdeka. Alhamdulillah. Kalau ada yang ngomong kasihan para pejuang, para pahlawan kita, enggak mengalami kemerdekaan. Hidup susah, orang kampung sini dulu makannya gadung. Ya, bajunya nggak salin-salin, tumak melulu. Saya mengalami itu, tumak melulu. Ya Allah, tidur di balai bangsat. Ya, ngaji ya dulu. Ya Allah, orang dulu kasihannya pada meninggal zaman dulu susah. Kalau kita ada yang ngomong begitu, dibalikin sama dia dari kuburan. Yang kasihan elu. Gua sih berjuang karena Allah, membela bangsa dan negara, lillahi kalimatillah. Sekarang sudah nikmat. Kau hidup di alam merdeka, melampaui batas ketentuan. Ada yang korupsi, ada yang menipu, ada yang jadi yablay dan berbagai begitu katanya. Ya Allah. Karena itu kita syukuri nikmat Allah. Kelamaan kali ya. Ya Allah, jam 6 pas dah ya. Ya Allah. Sekarang waktu biasanya kita 6:30 selesai. Tapi sekarang waktu kan maju ya. Nah, subuh jam 4 lewat dikit. Ya Allah. Banyak banget yang kesiangan dulu. Ya Allah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur. Mari kita lanjutkan perjuangan bangsa Indonesia. Yang paling inti mempersatukan umat. Jangan membeda-bedakan. Mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, mau dia Persis. Kalau dia Islam, saudara kita. Mau dia partainya apa, terserah, bodoh emen. Dulu mah nggak ada partai. Emang ada partai dulu? Nggak ada.
Ya Allah, berjuang ayat yang tadi itu. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi mari kita bersatu. Besok kita pilkada 27. Yang saya, menurut hati saya yang mendambakan, bukan soal menang kalah. Yang didambakan dalam Islam ini kejujuran. Asidku munajid, jujur itu menyelamatkan. Sampai kapanpun kalau kejujuran itu tidak tampil, jangan harap menjadi bangsa yang bahagia. Bangsa yang selamat. Jadi jujur. Kan kotak itu habis pemilu itu berhari-hari disimpan di satu lokasi. Apa malam kita kontrol semua? Kalau nggak ada kejujuran, paling mudah dilecehkan. Moga-moga jujur. Berbeda pilihan, kita ini wali kota Bekasi ada 3. Terserah yang mana aja. Saya nggak pernah mengajukan, silakan. Berbeda pilihan, rukun, mantap. Daripada satu pilihan berantem. Saya lihat di WA itu satu pilihan, lakinya itu juga, itu perempuan berantem. Oh, Allah, beda pilihan, ya subhanallah. Ya, saya kira itu. Jadi masjid ini Ananda Ustadz Taif Sulaiman Zuhdi itu dari bocah, dari kecilnya dibesarkan di Aspi pendidikannya. Abang-abangnya Ustadz Haji Darta jadi kepala sekolah SMA terakhir. Sampai sekarang Bang Haji Wira, abang itu ya, tahu orangnya ada bang gak dia? Ada. Tuh ada. Sampai sekarang jadi kepala sekolah. MTS ya itu paling super di Bekasi. Ya Allah. Di kampung sawah dekat gereja sekian jumlahnya bisa 18 kelas MTS. Swasta biasanya dapat 2 kelas udah cakep banget loh. Ini 18 kelas. Seluruh siswa hampir 2000 yang dibanggakan semua gratis di YASMI itu. Yang bayar emaknya. Ya. Iya, siswanya mah gratis, yang bayar emaknya, subhanallah. Sekali-sekali sponsor kita Haji Awi nganterin duit. Cuman sekarang udah lama lupa ya subhanallah. Saya kira itu jamaah sekalian, moga-moga pilkada yang akan datang ini seluruh Indonesia bareng, tentram, aman, damai. Ya, yang menang adalah berarti memang itu sudah Allah takdirkan. Yang kalah tidak harus berkecil hati, karena suksesan itu bisa diraih dari bermacam jalan. Mohon maaf. Dan yang terakhir, masjid ini kepada Ustaz Taif tidak harus kudu bahasa kitanya, yang namanya masjid pakai sholat Jumat. Nggak harus kudu kalau belum layak ya. Karena kan situ ada dakwah nggak jauh, Nurul Quran nggak jauh, masih pemilik lagi ya. Jadi jangan dianggap jadi masjid diror zaman Nabi itu kan, masjid saingan ya. Jadi yang penting dimakmurkan ini. Ya Allah, makmurkan, berjamaah maghrib, berjamaah subuh, berjamaah isya, ada pengajian. Masya Allah, Abah siap. Setiap saat dibutuhkan ngisi pengajian di sini, walaupun diamplopin. Bukan walaupun nggak diamplopin, walaupun diamplopin gitu. Subhanallah. Kita makmurkan masjid ini. Jadi kebanggaan. Subhanallah. Kalau memang saatnya nanti jadi masjid, di sana udah penuh, di sana udah layak, penduduk makin banyak, silakan. Tapi kalau masih belum, jangan sampai ada prasangka yang tidak baik dari masjid yang lain. Dan namanya akan diresmikan Al-Kausarul Al-Kausarul Yasin. Gak ada hubungan nama itu menjadi pahala, gak ada. Ya, ini kan nama Haji Yasin misalnya, nggak mesti. Tinggal ya nanti layak nggak itu Al-Kausarul Yasin gitu ya. Kalau layak boleh, tapi nggak ada hubungannya nama. Wah, dia mah namanya nama masjid, dia mau udah pasti ahli surga. Belum tentu. Yang sering saya dengar Al-Kausar itu kaitannya Al-Kausarul Muhajirin, Al-Kausarul Mujahidin, Al-Kausarul Mukminin. Dengan namanya juga identik. Tapi Al-Kausarul Yasin bisa kayak agak janggal gitu ya subhanallah. Tapi nggak masalah.
Nama itu nggak masalah. Kalau memang dari jamaah, dari pendirinya sudah pas Al-Kausarul Yasin, ya udah. Nama tuh elok deh. Nama saya dulu dari kecil namanya Si Madin. Mana Si Madin? Lagi ngebak di kali. Yo. Makanya orang-orang dokter kuliah S3. Saya dari kecil udah dokter. Dari kecil satu kebanggaan ini. Asli orang sini, Pedurenan. Dokter, mendok-mendok kotor. Gitu. Aduh, alhamdulillah. Walaupun saya keturunan India, tapi saya lahir di sini Pedurenan. Turunan India saya. Dari Nabi Adam tuh. Dari Nabi Adam. Kalau dari Nabi Muhammad, makanya Allah sudah menentukan dari beliau Rasulullah nggak ada keturunannya dari anak laki-laki. Jadi kalau ada yang mengaku keturunan Rasulullah, lagunya tengal, itu bertentangan. Kita hormati para habaib, ya Allah, dia orang soleh, dia orang baik. Tapi kalau Habib yang ada nggak Habib saya dari kecil tuh kenal banget, banyak kan teman orang Arab itu. Ya Habib mabok lu nggak? Ya Habib menodai Rasulullah. Makanya Allah tidak ada garis dari keturunan dari anak laki-laki ke anak cucu. Yang ada dari Fatimah. Kan dari Fatimah ya? Fatimah, Hasan Husain itu yang melahirkan seterusnya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah adiknya Abdul Muthalib. Saudaranya Abu Jahal, biang kerok paling nemen. Abu Lahab, biang kerok paling nemen. Nabi Nuh anaknya Kan'an. Apa tenggelam di laut. Anaknya Nabi Yakub, itu saudaranya Nabi Yusuf, preman-preman. Itu Nabi Yusuf dilempar ke sumur. Abah, adik saya dimakan macan. Bajunya dikancarin darah. Anak Nabi itu. Jadi dari mana yang kita banggakan? Jadi semua hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.